Bayangkan Anda sedang salat di sebuah masjid yang megah, mendengar azan yang merdu, melihat orang-orang berwudu dengan khusyuk, membaca Al-Quran dengan lancar, tapi tahukah Anda bahwa semua yang Anda lihat itu sebenarnya bukan Islam yang sebenarnya? Kejutan besar menanti Anda karena di dunia ini ada puluhan bahkan ratusan kelompok yang mengaku Islam, menggunakan nama Allah, mengutip Al-Quran, tapi akidah mereka menyimpang sangat jauh dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di channel ini untuk membahas topik yang sangat penting. Topik yang bisa menyelamatkan iman kita dan keluarga kita dari kesesatan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video penting lainnya. Berikan juga like pada video ini untuk membantu menyebarkan kebenaran kepada lebih banyak orang. Sharing is caring, dan ini adalah dakwah yang sangat penting untuk umat. Saudara sekalian, pernahkah kalian bertanya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sering memperingatkan umatnya tentang perpecahan? Dalam sebuah hadits sahih, beliau bersabda bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu yang selamat. Hadits ini bukan main-main, ini adalah peringatan keras dari Rasulullah sendiri. Bayangkan, dari 73 kelompok, hanya satu yang benar-benar mengikuti jalan yang lurus. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita termasuk dalam golongan yang selamat itu, atau justru tanpa sadar kita sudah terjerumus dalam kesesatan? Mari kita mulai dengan keyakinan pertama yang sangat mengejutkan, yaitu kelompok yang mengklaim bahwa Al-Quran tidak lengkap. Ya, Anda tidak salah dengar. Ada kelompok yang mengaku Muslim, tapi mereka percaya bahwa Al-Quran yang kita pegang sekarang ini tidak lengkap, ada ayat-ayat yang hilang, ada surat yang dihilangkan. Mereka ini adalah kelompok Syiah Rafidah ekstrim yang meyakini bahwa sahabat-sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman, telah mengubah dan menghilangkan ayat-ayat Al-Quran yang memuji Ahlul Bait. Mereka punya mushaf tersendiri yang mereka klaim adalah Al-Quran yang sebenarnya, yang konon akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka nanti. Subhanallah, betapa berbahayanya keyakinan ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman dengan jelas dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafidun, artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Allah sendiri yang menjamin kesempurnaan dan kemurnian Al-Quran, tapi mereka malah mengatakan Al-Quran tidak lengkap. Ini adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berjanji menjaga kitab sucinya. Kelompok ini juga meyakini bahwa imam-imam mereka memiliki pengetahuan yang sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mengklaim bahwa imam mereka bisa menerima wahyu. Ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam yang benar karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan tidak ada wahyu lagi setelah beliau wafat. Mereka juga melakukan praktik-praktik yang sangat aneh, seperti menamparkan wajah sendiri sampai berdarah-darah pada hari Asyura, memukul dada dengan rantai besi, dan ritual-ritual lain yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan mereka mengizinkan nikah mut'ah atau nikah kontrak yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengizinkan nikah mut'ah pada masa perang, tapi kemudian beliau mengharamkannya untuk selamanya. Namun kelompok ini tetap mempertahankan praktik yang sudah diharamkan tersebut. Keyakinan kedua yang tidak kalah mengejutkannya adalah kelompok yang percaya bahwa Allah bisa bersemayam di dalam tubuh manusia. Nauzubillah min zalik. Ini adalah keyakinan kelompok hulul yang meyakini bahwa Tuhan bisa menyatu dengan makhluk. Mereka terinspirasi dari pemikiran-pemikiran filosofis yang diserap dari agama-agama lain dan dicampur adukkan dengan Islam. Kelompok ini percaya bahwa orang-orang suci tertentu, wali-wali tertentu, atau tokoh-tokoh spiritual mereka adalah manifestasi Tuhan di bumi. Mereka menyembah manusia, mereka berdoa kepada manusia,
mereka meminta pertolongan kepada makhluk bukan kepada Allah. Padahal ini adalah syirik besar yang langsung mengeluarkan seseorang dari Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas yang sangat singkat tapi padat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lem yalid wa lem yulad, wa lem yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah Esa, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Allah Maha Suci dari bersemayam dalam makhluk, bersatu dengan makhluk, atau memiliki bentuk seperti makhluk. Beberapa pengikut kelompok ini bahkan sampai meyakini bahwa pemimpin mereka adalah Tuhan yang menjelma. Ada yang menyembah Hakim bi Amrillah dari dinasti Fatimiyah, ada yang menyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai-sampai mereka menganggap beliau sebagai Tuhan. Padahal Ali sendiri pernah membakar orang-orang yang mengklaim bahwa beliau adalah Tuhan. Ali berkata kepada mereka, "Bertaubatlah dari keyakinan kalian yang sesat ini." Ketika mereka menolak, Ali memerintahkan untuk membakar mereka karena ini adalah murtad yang paling parah. Tapi sayangnya masih ada orang-orang yang mengaku Muslim sampai hari ini yang meyakini hal serupa. Mereka merayakan hari kelahiran tokoh-tokoh mereka seperti merayakan hari Tuhan. Mereka bersujud ke makam-makam, mereka tawaf mengelilingi kuburan, mereka sembelih hewan untuk selain Allah. Ini semua adalah syirik yang nyata-nyata bertentangan dengan tauhid. Keyakinan ketiga yang sangat mengejutkan adalah kelompok yang meyakini bahwa mereka tidak perlu salat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat, tidak perlu haji karena mereka sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Kelompok ini dikenal dengan sebutan batiniyah atau kelompok yang mengklaim sudah mencapai hakikat sehingga tidak perlu lagi melakukan ibadah-ibadah zahir. Mereka berdalih bahwa salat itu hanya simbol, puasa itu hanya lambang, haji itu hanya metafora. Menurut mereka, salat yang sebenarnya adalah mengingat Tuhan dalam hati, puasa yang sebenarnya adalah menahan diri dari hal-hal buruk, haji yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual dalam batin. Dengan logika sesat ini, mereka meninggalkan semua kewajiban-kewajiban Islam yang sudah jelas ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Padahal salat adalah tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir." Ini bukan hadits lemah, ini adalah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai, dan Ibn Majah. Meninggalkan salat dengan sengaja karena menganggapnya tidak wajib adalah kekafiran. Tapi kelompok ini dengan bangganya mengatakan mereka sudah melampaui level salat. Mereka mengklaim sudah bersatu dengan Tuhan sehingga tidak perlu lagi ritual-ritual seperti orang awam. Ini adalah tipuan iblis yang sangat berbahaya. Iblis membisikkan kepada mereka bahwa mereka sudah mencapai makam yang tinggi padahal mereka sebenarnya sudah keluar dari Islam. Kelompok ini juga sering menggunakan istilah-istilah sufi yang disalahartikan. Mereka mengutip kata-kata para ulama sufi besar seperti Imam Junaid al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali, tapi mereka memutarbalikkan maknanya. Para ulama sufi yang benar justru sangat ketat dalam melaksanakan syariat. Imam Junaid berkata, ilmu tasawuf kita ini terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada tasawuf tanpa syariat, tidak ada hakikat tanpa tauhid yang benar. Tapi kelompok sesat ini mengambil sebagian perkataan para ulama, memotong konteksnya, dan menjadikannya pembenaran untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Keyakinan keempat yang sangat berbahaya adalah kelompok yang mempercayai bahwa ada nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok ini namanya Ahmadiyah atau Qadiani, didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada akhir abad ke-19. Mirza Ghulam Ahmad mengklaim dirinya sebagai nabi, sebagai Al-Masih yang dijanjikan, sebagai Imam Mahdi, bahkan sebagai reinkarnasi Krishna bagi orang Hindu. Dia menulis lebih dari 80 buku untuk mempromosikan ajarannya yang menyimpang. Pengikutnya yang sekarang tersebar di lebih dari 200 negara di dunia tetap meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi terakhir,
bukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah penyelewengan yang sangat parah terhadap salah satu rukun iman yang paling fundamental. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walaakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Kata khataman nabiyyin itu artinya penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau. Seluruh ulama Islam sepanjang sejarah sepakat bahwa barang siapa yang mengklaim ada nabi setelah Muhammad atau mengklaim dirinya nabi maka dia telah kafir dan keluar dari Islam. Mirza Ghulam Ahmad sendiri pernah menulis bahwa dia menerima wahyu dari Allah. Dia membuat ayat-ayat bahasa Arab yang dia klaim sebagai wahyu. Dia mengatakan bahwa Isa alaihi salam tidak akan turun kembali karena dia sendiri yang adalah Isa. Semua ini adalah kekufuran yang nyata. Yang lebih berbahaya lagi, pengikut Ahmadiyah sangat aktif dalam berdakwah. Mereka membangun masjid-masjid yang megah. Mereka mencetak Al-Quran dengan terjemahan yang sudah diubah-ubah sesuai kepentingan mereka. Mereka membuat program-program sosial untuk menarik simpati masyarakat. Di permukaan mereka terlihat seperti muslim yang baik, tapi akidah mereka sudah sesat total. Mereka mengubah makna jihad menjadi pena dan dakwah saja tanpa jihad fisik. Mereka mengubah konsep kiamat dan hari akhir. Mereka bahkan mengubah makna khataman nabiyyin menjadi hanya nabi terbaik bukan nabi terakhir. Seluruh negara-negara Islam di dunia seperti Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan lain-lain telah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah kelompok murtad yang keluar dari Islam. Di Pakistan, anggota Ahmadiyah bahkan dilarang mengaku sebagai muslim secara hukum. Tapi sayangnya di Indonesia masih banyak yang tidak tahu bahaya kelompok ini karena mereka berpura-pura sebagai muslim moderat dan toleran. Keyakinan kelima yang sangat mengejutkan adalah kelompok yang percaya bahwa Al-Quran dan Sunnah sudah tidak relevan lagi di zaman modern. Mereka hanya perlu mengikuti akal dan logika mereka sendiri. Kelompok ini dikenal sebagai Quraniyun atau inkar sunnah. Mereka mengklaim hanya mengikuti Al-Quran tapi menolak hadits-hadits Nabi. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran sudah cukup, tidak perlu hadits, tidak perlu sunnah Rasulullah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusalimu taslima." Artinya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati terhadap keputusanmu dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantau." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa sunnah Rasulullah adalah sumber hukum yang wajib diikuti. Bagaimana kita bisa salat tanpa mengikuti cara Rasulullah salat? Al-Quran hanya menyebutkan aqimus shalah, tapi tidak menjelaskan detail bagaimana cara salat, berapa rakaat, gerakan-gerakannya seperti apa, bacaan-bacaannya apa saja. Semua itu kita ambil dari sunnah Rasulullah. Bagaimana kita bisa berzakat tanpa tahu nisab dan kadar zakatnya yang dijelaskan dalam hadits? Bagaimana kita bisa berhaji tanpa mengikuti cara Rasulullah berhaji yang beliau sendiri berkata, "Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian." Kelompok inkar sunnah ini sebenarnya bukan ingin mengikuti Al-Quran dengan murni, tapi mereka ingin memilih-milih mana yang mereka suka dari agama dan membuang mana yang tidak mereka suka. Mereka tidak suka hadits tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, maka mereka bilang hadits itu tidak perlu diikuti. Mereka tidak suka hadits tentang kewajiban hijab bagi wanita, maka mereka bilang itu hanya budaya Arab. Mereka tidak suka hadits tentang haramnya musik dan alat musik tertentu, maka mereka bilang itu tidak sahih.
Padahal para ulama hadits telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk memverifikasi kesahihan hadits-hadits Nabi dengan metodologi yang sangat ketat. Imam Bukhari meneliti lebih dari 600.000 hadits dan hanya memasukkan sekitar 7.000 hadits dalam kitab sahihnya setelah seleksi yang sangat ketat. Tapi kelompok ini dengan entengnya menolak semua kerja keras para ulama salaf. Keyakinan keenam yang sangat menyesatkan adalah kelompok yang meyakini bahwa semua agama adalah sama, semua jalan menuju Tuhan adalah benar, tidak ada yang salah dan yang benar. Kelompok ini dikenal dengan paham pluralisme agama atau sinkretisme. Mereka mengatakan bahwa Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, semua adalah jalan yang berbeda menuju Tuhan yang sama. Mereka mengadakan acara-acara doa bersama lintas agama di mana imam Muslim, pendeta Kristen, biksu Buddha, semua berdoa bersama dengan cara masing-masing untuk tujuan yang sama. Mereka membuat pernyataan-pernyataan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan yang sama, semua agama menuju surga yang sama. Ini adalah pembatalan total terhadap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita sedang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ini berarti menafikan semua Tuhan selain Allah. Ketika kita mengatakan Muhammadur Rasulullah, kita sedang meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir dan final, ajaran beliau adalah satu-satunya jalan yang benar menuju keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna din indalahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan dalam ayat lain surat Ali Imran ayat 85, Wa men yabtagi gairal islami diinan falan yukbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ayat-ayat ini sangat jelas dan tidak bisa ditakwil-takwilkan lagi. Hanya Islam yang diterima di sisi Allah setelah diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi dan Nasrani yang hidup sebelum Muhammad diutus, jika mereka mengikuti ajaran Nabi mereka dengan benar, maka mereka selamat. Tapi setelah Muhammad diutus, kewajiban seluruh manusia adalah mengikuti beliau. Tidak ada jalan lain menuju surga kecuali melalui iman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kelompok pluralis ini mengatakan semua orang akan masuk surga terlepas dari agama mereka asal berbuat baik. Ini adalah pendustaan terhadap Al-Quran dan penghancuran terhadap akidah Islam. Mereka juga sering menggunakan ayat lakum diinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, untuk membenarkan pluralisme mereka. Padahal ayat ini turun dalam konteks menolak kompromi dengan orang-orang kafir Quraisy yang mengajak Nabi untuk menyembah berhala mereka dan Nabi menyembah Allah secara bergantian. Ayat ini justru menunjukkan ketegasan bahwa tidak ada kompromi dalam akidah, tidak ada mencampuradukan Islam dengan kekafiran. Bagimu agamamu yang batil dan bagiku agamaku yang hak. Tapi kelompok pluralis memutarbalikkan makna ayat ini menjadi semua agama sama-sama benar. Keyakinan ketujuh yang sangat berbahaya adalah kelompok yang meyakini bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung dalam keadaan terjaga, bukan dalam mimpi, dan mengambil ilmu langsung dari beliau. Mereka mengklaim memiliki koneksi spiritual khusus dengan Rasulullah sehingga bisa bertemu beliau, berbicara dengan beliau, dan menerima ajaran-ajaran baru dari beliau. Kelompok ini sebagian besar adalah dari kalangan sufi ekstrim yang menyimpang dari ajaran tasawuf yang benar. Mereka menggunakan istilah hadits qudsi atau faid langsung dari Nabi untuk membenarkan ajaran-ajaran mereka yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika ditanya dari mana ilmu ini, mereka menjawab kami bertemu Rasulullah dalam keadaan sadar dan beliau mengajarkan ini kepada kami. Ini adalah kebohongan besar dan penipuan yang sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan beliau tidak akan kembali hingga hari kiamat.
Memang benar ada hadits sahih yang mengatakan barang siapa bermimpi melihatku maka sungguh dia melihatku karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Tapi ini adalah dalam konteks mimpi, bukan dalam keadaan terjaga. Dan mimpi itu bukan sumber hukum dalam Islam. Mimpi tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan halal haram atau menambah mengurangi ajaran agama. Para ulama salaf sangat keras memperingatkan dari orang-orang yang mengklaim bertemu Nabi dalam keadaan terjaga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis banyak sekali tentang bahaya kelompok ini. Beliau mengatakan bahwa ini adalah tipuan setan yang menyamar sebagai nabi untuk menyesatkan manusia. Setan bisa menampakkan diri dalam berbagai bentuk, bisa berbicara dengan manusia, bisa membisikkan hal-hal yang terlihat indah dan menarik. Ketika seseorang sangat mengharapkan bertemu Nabi, sangat ingin berkomunikasi dengan Nabi, setan memanfaatkan keinginan ini dan menampakkan diri dalam wujud yang menyerupai Nabi untuk menyesatkannya. Kelompok ini juga mengajarkan zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, wirid-wirid dengan bilangan-bilangan yang dibuat-buat, metode-metode spiritual yang aneh-aneh. Semuanya dengan dalih ini adalah ajaran langsung dari Rasulullah yang kami terima secara spiritual. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan seluruh agama ini dengan sempurna. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaikum nimati wa raditu lakumul islama diina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Agama sudah sempurna, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Siapapun yang mengklaim mendapat ajaran baru dari Rasulullah setelah beliau wafat maka dia adalah pendusta atau terkena tipu daya setan. Keyakinan kedelapan yang sangat menyesatkan adalah kelompok yang mempercayai adanya tarekat-tarekat sesat dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan syariat. Tidak semua tarekat itu sesat, ada tarekat yang benar yang mengikuti manhaj salaf, tapi ada juga banyak tarekat yang sudah menyeleweng jauh dari Islam. Tarekat-tarekat sesat ini biasanya memiliki ciri-ciri. Pertama, mereka mewajibkan bayat kepada mursyid atau guru dengan kepatuhan mutlak tanpa boleh membantah. Kedua, mereka mengklaim bahwa mursyid mereka memiliki kekuatan-kekuatan gaib seperti bisa melihat masa depan, bisa mengetahui yang gaib, bisa memberi syafaat di akhirat. Ketiga, mereka melakukan zikir-zikir dengan cara yang tidak pernah diajarkan Rasulullah seperti berzikir sambil menari-nari, bergoyang-goyang, berputar-putar hingga tidak sadarkan diri. Keempat, mereka mengajarkan bahwa orang yang sudah bayat kepada mursyid akan dijamin masuk surga meskipun tidak salat atau berbuat maksiat. Ini semua adalah ajaran sesat yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Tidak ada seorang pun selain Allah yang mengetahui yang gaib secara mutlak. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 16 dan 27, Qul la ya'lamu men fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Mursyid atau guru spiritual tidak punya kekuatan apa-apa, mereka hanya manusia biasa yang bisa salah dan bisa benar. Jika mereka mengklaim bisa memberi syafaat atau jaminan masuk surga, maka mereka adalah pendusta yang menipu pengikut mereka. Zikir-zikir dengan cara menari atau berputar-putar seperti yang dilakukan sebagian tarekat adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Rasulullah dan para sahabat berzikir dengan tenang, khusyuk, penuh penghayatan, tidak dengan teriak-teriak, loncat-loncat, atau bergoyang-goyang. Rasulullah bersabda, Men ahdatsa fi amrina ha'aza ma laisa minhu fahu waret. Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan agama kami yang bukan dari agama kami maka perkara itu tertolak. Semua bentuk ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah yang tertolak meskipun niatnya baik. Yang lebih parah lagi, sebagian tarekat sesat ini mengajarkan konsep wihdatul wujud yang ekstrim, yaitu meyakini bahwa semua yang ada di alam ini adalah Allah, tidak ada perbedaan antara Khalik dan makhluk. Semuanya adalah satu. Dengan akidah sesat ini,
Mereka mengatakan tidak ada dosa karena yang berbuat dosa juga adalah Allah, tidak ada surga dan neraka karena semuanya adalah Allah, tidak ada halal dan haram karena semuanya adalah manifestasi Allah. Nauzubillah, ini adalah kekafiran yang nyata. Allah Maha Suci dari bersatu dengan makhluknya. Allah adalah pencipta dan makhluk adalah ciptaan. Ada perbedaan yang sangat jelas dan tegas antara keduanya. Keyakinan kesembilan yang sangat mengejutkan adalah kelompok yang mengklaim diri mereka sebagai Muslim tapi mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan berdasarkan akal dan hawa nafsu mereka sendiri. Kelompok ini ada di mana-mana di zaman modern ini. Mereka menghalalkan zina dengan alasan cinta, mereka menghalalkan homoseksual dengan alasan HAM dan kebebasan, mereka menghalalkan riba dengan alasan sistem ekonomi modern, mereka menghalalkan minuman keras dengan alasan budaya dan pergaulan, mereka menghalalkan meninggalkan hijab dengan alasan kebebasan wanita, dan masih banyak lagi. Mereka tidak berani mengatakan secara terang-terangan bahwa mereka tidak percaya Al-Quran, tapi melalui cara yang licik mereka memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Ketika Al-Quran dengan jelas mengharamkan zina, mereka mengatakan itu hanya untuk zaman dulu, sekarang zaman sudah berbeda. Ketika Al-Quran mengharamkan homoseksual dan menceritakan kisah kaum Lut yang dihancurkan karena perbuatan keji mereka, kelompok ini mengatakan itu hanya tentang pemerkosaan bukan tentang hubungan sesama jenis yang suka sama suka. Ketika Al-Quran mengharamkan riba, mereka mengatakan riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda bukan bunga bank yang kecil. Semua ini adalah manipulasi terhadap firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 16, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba ha'aza halalun wa ha'aza haramun litaftaru alaulahil kazib." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ini halal dan ini haram untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Siapapun yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dengan sengaja dan meyakininya sebagai bagian dari agama, maka dia telah membuat syariat tandingan terhadap syariat Allah. Ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya karena hakikat dia sedang menjadikan dirinya sebagai Tuhan yang membuat hukum sendiri. Para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah dengan ijma seperti zina, khamr, riba, babi, maka dia telah kafir karena mendustakan Al-Quran. Ini bukan masalah perbedaan pendapat atau ijtihad, ini adalah pembangkangan terang-terangan terhadap nas yang qati. Kelompok liberal muslim atau yang menyebut diri mereka progresif muslim sering terjebak dalam kesalahan ini. Mereka ingin Islam terlihat modern dan diterima oleh Barat, maka mereka mengubah-ubah hukum Islam agar sesuai dengan nilai-nilai Barat yang sekular. Padahal Islam adalah agama yang sempurna dari Allah, tidak perlu disesuaikan dengan hawa nafsu manusia atau tren zaman. Keyakinan ke-10 yang sangat berbahaya adalah kelompok yang mengklaim bahwa mereka adalah wakil Tuhan di bumi, bahwa keputusan mereka adalah keputusan Tuhan, dan menentang mereka sama dengan menentang Tuhan. Kelompok ini biasanya berbentuk organisasi atau gerakan yang memiliki struktur hierarki yang sangat ketat dengan pemimpin yang dipuja-puja seperti Tuhan. Pemimpin mereka mengklaim mendapat wahyu, mendapat ilham langsung dari Allah, dan semua perintahnya harus dipatuhi tanpa pertanyaan. Mereka mengkafirkan siapa saja yang tidak mengikuti kelompok mereka. Mereka mengatakan hanya anggota kelompok mereka yang akan masuk surga, dan mereka mewajibkan kesetiaan mutlak kepada pemimpin mereka bahkan di atas kesetiaan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kelompok-kelompok seperti ini sering menggunakan ayat-ayat tentang ketaatan kepada ulil amr atau pemimpin untuk membenarkan otoritarian mereka. Padahal ketaatan kepada pemimpin dalam Islam itu bersyarat, yaitu selama pemimpin itu memerintahkan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sangat jelas, "La ta'ata li makhluk fi masyiatil halik." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Halik.
Jika pemimpin memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib menolaknya, bukan mematuhinya. Tidak ada seorang manusia pun yang memiliki otoritas mutlak dalam agama ini kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Kelompok-kelompok kultus ini sangat pandai dalam mencuci otak pengikut mereka. Mereka memisahkan pengikut dari keluarga, dari teman-teman lama, dari masyarakat luas, dan membuat mereka hanya bergantung pada kelompok. Mereka mengajarkan bahwa dunia luar itu sesat, semua ulama di luar kelompok mereka itu salah, hanya pemimpin mereka yang benar-benar memahami Islam. Mereka menggunakan teknik-teknik psikologis untuk membuat pengikut mereka takut keluar dari kelompok, dengan ancaman neraka, kutukan, dan berbagai ketakutan yang dibuat-buat. Ini bukan Islam, ini adalah pemanipulasian agama untuk kepentingan kekuasaan dan kontrol. Saudara-saudariku sekalian, setelah kita membahas 10 keyakinan yang menyimpang ini, mungkin sebagian dari kalian bertanya, lalu bagaimana cara kita melindungi diri dan keluarga kita dari kesesatan-kesesatan ini? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah yang akan kita bahas sekarang dengan detail, karena ini adalah inti dari semua yang telah kita pelajari hari ini. Pertama dan yang paling penting adalah kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Sholih. Salafus Sholih adalah generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi, kemudian tabi'in yang mengikuti sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in yang mengikuti tabi'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun na'asi karni sumal lazina yalunaum sumal lazina yalunaum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ketiga generasi ini adalah generasi yang dijamin Rasulullah sebagai generasi terbaik. Pemahaman mereka terhadap Islam adalah pemahaman yang paling benar karena mereka belajar langsung dari Nabi atau dari orang yang belajar dari Nabi. Setiap kali ada orang yang datang dengan pemahaman baru, dengan tafsir baru, dengan ajaran baru yang tidak pernah dipahami oleh Salafus Sholih, maka kita harus sangat berhati-hati. Kemungkinan besar itu adalah bid'ah dan kesesatan. Imam Malik rahimahullah berkata, "Men ahdatsa fil islami hadatsan yarahu hasanan fakat za'ama ana Muhammadan hanar risalah." Barang siapa membuat perkara baru dalam Islam yang dia anggap baik, maka sesungguhnya dia telah menuduh bahwa Muhammad telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Maksudnya adalah jika ada ibadah baru yang baik, tapi tidak diajarkan Nabi, berarti Nabi menyembunyikan kebaikan dari umatnya, dan ini adalah tuduhan yang sangat keji. Maka tidak ada kebaikan kecuali apa yang telah diajarkan Nabi dan para sahabatnya. Kedua, kita harus belajar akidah yang benar dari ulama-ulama yang terpercaya. Tidak semua orang yang bergelar ustadz atau kiai itu memahami akidah dengan benar. Ada banyak sekali dai-dai yang terkenal, yang punya banyak pengikut, yang pandai berbicara, tapi akidahnya bermasalah. Kita harus selektif dalam memilih dari siapa kita belajar. Pilihlah ulama yang dikenal berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, yang tidak ikut-ikutan bid'ah dan khurafat, yang berani mengatakan yang hak meskipun tidak populer. Pelajari kitab-kitab akidah yang sahih seperti kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab Akidah Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab Syarh Sunnah karya Imam Barbahari, dan kitab-kitab salaf lainnya. Ketiga, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir yang benar. Banyak orang Islam yang rajin membaca Al-Quran tapi tidak paham artinya. Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami dan diamalkan, bukan hanya untuk dibaca tanpa memahami maknanya. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubaarakul liyadabaru ayatihi waliyatazakara ulul albab." Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Tadabur atau menghayati Al-Quran itu sangat penting.
Bacalah tafsir-tafsir yang mutabar seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir As-Sa'di, dan tafsir-tafsir salaf lainnya. Hindari tafsir-tafsir yang ditulis oleh orang-orang yang akidahnya bermasalah karena mereka akan memasukkan kesesatan mereka ke dalam tafsir. Keempat, kita harus mempelajari hadits-hadits Nabi dan memahami sunnah beliau dengan benar. Belajarlah dari kitab-kitab hadits sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Pelajari juga ilmu mustalahul hadits atau ilmu tentang metodologi hadits agar kita bisa membedakan mana hadits yang sahih, hasan, dhaif, atau maudhu. Jangan mudah percaya dengan hadits-hadits yang disebarkan di media sosial tanpa verifikasi. Banyak sekali hadits-hadits palsu yang disebarkan untuk menyesatkan umat. Jika ragu tentang kesahihan sebuah hadits, tanyakan kepada ulama yang ahli dalam bidang hadits. Kelima, kita harus bergaul dengan orang-orang solih yang berpegang teguh pada sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Almaru ala diini hali ilih falyanzur ahadukum men yuhali." Seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan teman. Pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap akidah dan ibadah kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang bid'ah, lama-lama kita akan terpengaruh. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang remeh dalam masalah halal haram, lama-lama kita juga akan menjadi remeh. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang taat, yang berpegang teguh pada sunnah, yang takut kepada Allah, maka kita akan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Keenam, kita harus selalu berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk dan keteguhan di atas jalan yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali berdoa, "Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala diinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hati manusia itu sangat mudah berubah, bisa berubah dalam sekejap mata. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan tetap istiqomah di atas Islam kecuali jika Allah menjaga kita. Maka kita harus selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah agar dijaga dari kesesatan. Setiap kita salat minimal 17 kali sehari kita membaca Ihdinas Sirotol Mustaqim Sirotol Lazina An'amta Alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ini adalah doa yang sangat penting yang harus kita panjatkan dengan penuh penghayatan. Ketujuh, kita harus mengajarkan akidah yang benar kepada anak-anak dan keluarga kita sejak dini. Banyak orang tua yang hanya mengajarkan anak mereka cara baca Al-Quran tapi tidak mengajarkan akidah. Anak-anak tumbuh bisa membaca Al-Quran dengan lancar, tapi tidak paham apa itu tauhid, apa itu syirik, apa yang membatalkan Islam, apa yang membatalkan iman. Akibatnya ketika mereka dewasa, mereka mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat karena pondasi akidah mereka tidak kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil tentang tauhid. Beliau berkata, "Ya gulam ini wali muka kalimat. Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ida sa'alta fas'alillah wa ida ista'anta fasta'inillah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini adalah pelajaran tauhid yang paling mendasar, bahwa kita hanya boleh meminta dan meminta tolong kepada Allah. Kedelapan, kita harus berani mengatakan yang hak meskipun tidak populer. Di zaman sekarang ini, banyak orang yang tidak berani mengatakan kebenaran karena takut dicap ekstremis, takut dicap radikal, takut dicap intoleran. Padahal Islam itu memang tegas dalam masalah akidah, tidak ada toleransi dalam masalah tauhid. Kita harus berani mengatakan bahwa syirik itu dosa terbesar, bahwa bid'ah itu sesat, bahwa mengubah agama Allah itu batil, meskipun perkataan ini tidak disukai banyak orang. Rasulullah dan para sahabatnya menghadapi penentangan yang luar biasa keras karena mereka menyeru tauhid dan menentang syirik,
tapi mereka tetap istiqomah. Kita harus mengikuti jejak mereka dalam berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan dari syirik dan kesesatan. Kesembilan, kita harus memahami bahwa toleransi dalam Islam itu ada batasnya. Kita toleran kepada non-muslim dalam hal muamalah, dalam hal bertetangga, dalam hal berbisnis, dalam hal hidup berdampingan secara sosial. Tapi kita tidak toleran dalam hal akidah dan ibadah. Kita tidak boleh mengatakan semua agama sama. Kita tidak boleh ikut merayakan ritual agama lain. Kita tidak boleh mengatakan Allah kita dan Tuhan mereka itu sama. Toleransi yang benar adalah menghormati hak mereka untuk beragama sesuai keyakinan mereka tanpa mengganggu mereka. Tapi kita tetap teguh bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan yang diterima di sisi Allah. Kita tetap berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan cara yang baik untuk masuk Islam, tapi kita tidak kompromi dalam masalah akidah. Kesepuluh, kita harus waspada terhadap propaganda-propaganda yang mencoba melemahkan Islam dari dalam. Ada banyak gerakan-gerakan yang mengatasnamakan pembaruan Islam, reformasi Islam, Islam moderat, Islam progresif. Padahal tujuan sebenarnya mereka adalah mengubah Islam agar sesuai dengan ideologi mereka yang liberal dan sekular. Mereka ingin menghilangkan hukum-hukum Islam yang mereka anggap keras seperti hukuman hudud. Mereka ingin menghilangkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam Islam. Mereka ingin menghapus konsep jihad. Mereka ingin membuat Islam menjadi agama yang hanya urusan pribadi tanpa pengaruh di ruang publik. Kita harus paham bahwa ini adalah serangan terhadap Islam yang lebih berbahaya daripada serangan fisik karena ini adalah serangan terhadap akidah dan syariat. Saudara-saudariku, setelah kita membahas 10 keyakinan yang menyimpang dan cara-cara melindungi diri kita, sekarang mari kita renungkan betapa beruntungnya kita yang masih diberi hidayah oleh Allah untuk berada di atas Islam yang lurus. Berapa banyak orang di dunia ini yang terlahir Muslim, tapi mereka tidak pernah belajar Islam yang benar. Mereka tumbuh dengan ajaran-ajaran sesat. Mereka menyembah kuburan. Mereka percaya pada khurafat. Mereka melakukan bid'ah, dan mereka mati dalam keadaan seperti itu. Berapa banyak orang yang pintar, yang berpendidikan tinggi, yang kaya raya, tapi mereka tersesat dalam akidah karena mereka tidak pernah belajar tauhid yang benar. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah membukakan hati kita untuk memahami Islam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar akidah yang sahih, yang telah menjauhkan kita dari kelompok-kelompok sesat. Tapi bersyukur saja tidak cukup, kita juga harus istiqomah di atas jalan ini sampai kita mati. Kita harus terus belajar, terus memperbaiki diri, terus meningkatkan iman dan takwa kita. Kita tidak boleh merasa puas dan berhenti belajar karena pintu fitnah dan kesesatan itu selalu terbuka di setiap zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ba'adirul bil amali fitanan kakitail lailil mudim." Bersegeralah kalian dengan amal solih sebelum datang fitnah-fitnah seperti bagian-bagian malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang di pagi hari beriman lalu di sore hari menjadi kafir, atau di sore hari beriman lalu di pagi hari menjadi kafir. Hadits ini menunjukkan betapa cepatnya seseorang bisa kehilangan imannya karena fitnah yang dahsyat. Kita juga harus berdakwah kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Jangan biarkan orang-orang yang kita sayangi terjerumus dalam kesesatan karena kita diam saja. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara memelihara keluarga dari neraka? Salah satunya adalah dengan mengajarkan mereka akidah yang benar, memperingatkan mereka dari syirik dan bid'ah, membimbing mereka untuk beribadah sesuai sunnah. Ini adalah tanggung jawab setiap muslim kepada keluarganya. Bagi kalian yang mungkin pernah terlibat dalam kelompok-kelompok yang disebutkan tadi, atau pernah meyakini keyakinan-keyakinan yang sesat, jangan putus asa. Pintu taubat masih terbuka selama nyawa masih di badan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah kecuali syirik yang mati dalam keadaan seperti itu. Selama kalian masih hidup, kalian masih punya kesempatan untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk membersihkan akidah kalian dari kotoran-kotoran syirik dan bid'ah. Caranya adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan pemahaman yang benar, dengan meninggalkan semua keyakinan dan amalan yang bertentangan dengan tauhid, dengan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh, dan dengan berazam atau bertekad untuk tidak kembali lagi kepada kesesatan. Jika kalian dahulu mengikuti tarekat yang sesat, tinggalkanlah. Jika kalian dahulu menyembah kuburan atau meminta kepada orang mati, berhentilah dan bertaubatlah. Jika kalian dahulu percaya pada khurafat dan tahayul, buanglah keyakinan-keyakinan itu. Jika kalian dahulu mengikuti kelompok yang mengkafirkan muslim lain tanpa alasan yang benar, bertaubatlah dan kembalilah kepada manhaj ahlus sunnah. Jangan biarkan masa lalu kalian yang keliru menghalangi kalian untuk meraih masa depan yang lebih baik. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnadu mir rahmatillah innallaha yakfiru az-dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Saudara-saudariku, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian. Media sosial dipenuhi dengan ustadz-ustadz gadungan yang menyebarkan ajaran sesat, internet penuh dengan website-website yang mempromosikan bid'ah dan khurafat, banyak orang yang mengaku dai padahal mereka sendiri sesat dan menyesatkan. Di tengah kondisi seperti ini, kita harus sangat berhati-hati. Kita harus selektif dalam memilih dari siapa kita mengambil ilmu agama. Jangan asal percaya dengan setiap orang yang bergelar ustadz atau kiai. Lihat dulu akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana, apakah dia berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf atau dia mengikuti hawa nafsunya dan bid'ah-bid'ah. Salah satu tanda ustadz atau dai yang baik adalah dia tidak mencari popularitas, tidak mencari harta dari dakwahnya, tidak mengkultuskan dirinya, tidak mengklaim punya keramat atau kekuatan gaib, tidak membuat pengikutnya bergantung kepadanya, tapi justru mengarahkan mereka untuk bergantung hanya kepada Allah. Dan yang paling penting adalah dia konsisten dalam berpegang pada Al-Quran dan Sunnah meskipun itu tidak populer di masyarakat. Dai yang sejati adalah dai yang berani mengatakan kebenaran meskipun dia dibenci, meskipun dia dikucilkan, meskipun dia tidak dapat penghasilan dari dakwahnya. Dia berdakwah karena Allah, bukan karena ingin terkenal atau kaya. Sebaliknya, waspadai dai-dai yang selalu mencari sensasi, yang suka berbicara tentang hal-hal kontroversial untuk mendapat perhatian, yang sering menceritakan mimpi dan pengalaman spiritual yang aneh-aneh, yang mengklaim punya ilmu laduni atau ilmu langsung dari Allah tanpa belajar, yang suka menceritakan karamah dan keajaiban dirinya, yang meminta pengikutnya untuk baiat atau sumpah setia, yang marah jika pendapatnya dibantah dengan dalil, dan yang tidak mau mengakui kesalahan ketika terbukti salah. Ini semua adalah tanda-tanda dai yang tidak bisa dipercaya. Saudara sekalian, perlu saya ingatkan juga bahwa mempelajari akidah yang benar itu bukan hanya kewajiban bagi orang-orang yang ingin menjadi ustadz atau dai. Ini adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, berilmu dan awam. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak belajar akidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang pertama dan paling utama yang harus dipelajari adalah ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Tanpa tauhid yang benar, semua ibadah kita tidak ada artinya. Bayangkan seseorang yang salat 5 waktu setiap hari, puasa Ramadan setiap tahun, membayar zakat, bahkan pergi haji berkali-kali, tapi dia juga menyembah kuburan, meminta tolong kepada orang mati,
percaya pada jimat dan azimat, melakukan ritual-ritual bid'ah. Apakah semua ibadahnya diterima? Jawabannya adalah tidak. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal lazina min qablik lain asrakta layahbatana amaluka wa latakunana minal hasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, maka akan sia-sialah amalmu dan kamu pasti termasuk orang-orang yang merugi. Syirik itu menghapuskan semua amal kebaikan, membatalkan semua ibadah, dan menjadikan pelakunya kekal di neraka jika dia mati dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan masalah akidah. Jangan berpikir bahwa yang penting adalah amal solih saja tanpa peduli dengan akidah. Amal solih tanpa akidah yang benar itu seperti bangunan tanpa pondasi, mudah roboh. Bahkan amal solih tanpa akidah yang benar itu tidak diterima oleh Allah. Allah hanya menerima amal dari orang yang beriman dan beramal solih. Iman itu letaknya di dalam akidah. Jika akidahnya rusak, maka imannya juga rusak, dan amalnya tidak diterima. Saudara-saudariku, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat penting. Pertama, jangan pernah berhenti belajar tentang Islam. Ilmu itu tidak ada batasnya, selama kita hidup kita harus terus belajar. Setiap hari berusahalah untuk mempelajari sesuatu yang baru tentang agama kita, baik itu tentang akidah, fikih, tafsir, hadits, sirah, atau ilmu-ilmu Islam lainnya. Luangkan waktu setiap hari, meskipun hanya 10 atau 15 menit, untuk membaca Al-Quran dengan terjemahannya, untuk membaca buku-buku Islam yang bermanfaat, untuk mendengarkan kajian-kajian dari ulama yang terpercaya. Kedua, jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak penting dan melupakan isu-isu yang sangat penting. Di media sosial kita sering melihat orang-orang Muslim bertengkar, saling mencela, saling mengkafirkan karena masalah-masalah furu'iyah atau masalah cabang yang masih ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ada yang bertengkar karena masalah kunut, ada yang bertengkar karena masalah tarawih 11 rakaat atau 20 rakaat, ada yang bertengkar karena masalah maulid Nabi, dan berbagai masalah furu'iyah lainnya. Padahal masalah-masalah usuliyah atau masalah pokok seperti tauhid, bahaya syirik, bahaya bid'ah, justru kurang mendapat perhatian. Kita harus memiliki prioritas yang benar dalam berdakwah dan belajar. Masalah tauhid dan akidah harus menjadi prioritas utama. Ketiga, bersabarlah dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kalian karena kalian berpegang pada sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badal Islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada fatuba lil guraba." Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti pada awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Para sahabat bertanya, "Siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Alazina yuslihuna iza fasadan naas." Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki ketika manusia rusak. Atau dalam riwayat lain, alazina yaslihuna ma'afsada an-naasu min sunati. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki kerusakan yang dilakukan manusia terhadap sunnahku. Di zaman sekarang ini, orang yang berpegang teguh pada sunnah murni tanpa tambahan bid'ah memang akan dianggap aneh, akan dikucilkan, bahkan akan dimusuhi. Tapi jangan takut dan jangan menyerah. Inilah ujian bagi kita. Allah menguji siapa yang benar-benar cinta kepadanya dan siapa yang lebih mencintai pujian manusia. Keempat, jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki. Semakin banyak kita belajar tentang Islam, semakin kita harus rendah hati. Ilmu yang benar itu akan membuat seseorang semakin tawadhu, semakin menyadari betapa bodohnya dirinya di hadapan keagungan ilmu Allah. Sebaliknya, orang yang sombong dengan ilmunya, yang merasa paling benar sendiri, yang meremehkan orang lain, itu adalah tanda bahwa ilmunya tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar."
Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi pun. Kesombongan karena ilmu itu lebih berbahaya daripada kesombongan karena harta atau kedudukan, karena kesombongan ilmu itu bisa membuat seseorang menolak kebenaran ketika datang dari orang yang dia anggap lebih rendah. Kelima, jadilah teladan yang baik dalam berakhlak. Jangan sampai karena kita berpegang pada sunnah dalam ibadah, kita malah buruk dalam akhlak. Ada sebagian orang yang sangat ketat dalam masalah akidah dan ibadah, tapi akhlaknya buruk, kasar dalam berbicara, suka mencela orang, tidak sopan kepada orang tua, tidak baik kepada tetangga, tidak jujur dalam muamalah. Ini adalah kontradiksi yang sangat jelek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam akhlak. Beliau sangat lembut, sangat penyayang, sangat pemaaf, sangat murah hati, sangat jujur, dan memiliki semua akhlak yang mulia. Kita harus mencontoh beliau dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya dalam ibadah ritual saja. Dakwah yang paling efektif adalah dakwah melalui akhlak yang baik. Ketika orang melihat kita memiliki akhlak yang mulia, mereka akan tertarik untuk mengetahui apa yang membuat kita seperti itu, dan disitulah kesempatan kita untuk berdakwah. Keenam, jangan putus silaturahmi dengan keluarga dan kerabat karena perbedaan pemahaman agama. Banyak orang yang setelah belajar Islam dengan benar, mereka menjadi sangat keras kepada keluarganya yang masih melakukan bid'ah atau khurafat. Mereka memutus silaturahmi, tidak mau berkunjung, tidak mau membantu, bahkan tidak mau berbicara. Ini adalah sikap yang salah. Kita memang harus membenci bid'ah dan kesesatan, tapi kita tidak boleh memutus silaturahmi dengan keluarga. Justru dengan menjaga silaturahmi, kita punya kesempatan untuk berdakwah kepada mereka dengan cara yang baik dan bijaksana. Berdakwahlah dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan kesabaran. Jangan mengharap mereka langsung berubah setelah 1-2 kali nasihat. Perubahan itu butuh proses. Yang penting kita terus berdakwah dan berdoa untuk mereka. Ketujuh, perbanyak doa dan munajat kepada Allah. Di malam hari ketika manusia tertidur, bangunlah dan bermunajatlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar diberi keteguhan di atas Islam, mintalah agar dijauhkan dari kesesatan, mintalah agar keluarga kita semua diberi hidayah, mintalah agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau akhir yang baik. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Banyak hal yang tidak bisa kita capai dengan usaha kita sendiri, tapi bisa kita dapatkan dengan doa. Allah sangat dekat dengan hambanya yang berdoa. Allah berfirman, Wa iza sa'alaka, iba'adi ani fa ini qorib ujibu dawatat da'i iza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kedelapan, bersyukurlah atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam itu adalah nikmat terbesar yang tidak bisa dinilai dengan harta benda apapun. Berapa banyak orang kaya raya di dunia ini tapi mereka kafir. Berapa banyak orang yang punya segalanya tapi mereka tidak mengenal Allah. Berapa banyak orang yang pintar tapi mereka sesat dalam akidah. Kita yang tidak seberapa hartanya, tidak seberapa pintarnya, tidak seberapa kedudukannya, tapi Allah memberi kita nikmat iman dan Islam. Ini adalah nikmat yang luar biasa besar. Cara bersyukur atas nikmat ini adalah dengan mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga akidah kita, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan dengan mendakwahkan Islam kepada orang lain. Kesembilan, jangan tertipu dengan banyaknya pengikut atau popularitas seseorang. Di zaman sekarang, banyak dai yang punya jutaan followers di media sosial, punya ribuan jamaah, terkenal di mana-mana, tapi ajarannya menyimpang. Banyak orang yang tertipu karena melihat banyaknya pengikut. Mereka berpikir, kalau banyak orang mengikutinya pasti dia benar. Padahal Allah berfirman, Wa in tuti aksara men fil ardi yudiluka an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.
Kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya pengikut, tapi diukur dari sesuai tidaknya dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi orang yang benar itu hanya sedikit pengikutnya karena dia tidak mau kompromi dengan bid'ah dan kesesatan, sementara orang yang sesat punya banyak pengikut karena dia mengajarkan apa yang diinginkan hawa nafsu manusia. Ke-10, bersiaplah untuk menghadapi hari kematian dan hari akhirat. Semua yang kita bicarakan hari ini, semua ilmu tentang akidah yang benar, semuanya adalah persiapan untuk menghadap Allah. Suatu saat nanti, kita semua akan mati. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Dan setelah mati, kita akan dibangkitkan untuk dihisab, untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia. Pertanyaan pertama yang akan ditanyakan di alam kubur adalah Men Rabu, Madiinuk, Men Nabiyuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang yang beriman dengan iman yang benar, yang akidahnya lurus, akan menjawab dengan mudah, Rabbiya Allah, diiniya Islam, Nabi Muhammad. Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad. Tapi orang yang akidahnya kacau, yang menyembah selain Allah, yang mengikuti ajaran selain ajaran Rasulullah, dia akan bingung, tidak bisa menjawab, dan akan mengalami azab kubur yang sangat pedih. Kemudian di hari kiamat, semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana akan ada panas yang luar biasa, keringat sampai merendam sesuai dengan kadar dosa masing-masing. Manusia akan sangat ketakutan, sangat membutuhkan pertolongan. Di hari itu, tidak ada yang bisa menolong kecuali amal solih yang kita lakukan di dunia. Harta yang kita kumpulkan tidak bisa menolong, kedudukan yang kita miliki tidak bisa menolong, bahkan anak istri pun tidak bisa menolong. Yang bisa menolong hanya iman dan amal solih. Dan iman yang bisa menolong itu adalah iman yang benar. Iman yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan iman yang tercampur dengan syirik dan bid'ah. Kemudian akan ada penimbangan amal. Amal baik ditimbang di satu sisi, amal buruk ditimbang di sisi lain. Orang yang amal baiknya lebih berat akan selamat, orang yang amal buruknya lebih berat akan celaka. Tapi ingat, orang yang musyrik, orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik, semua amal baiknya akan sia-sia. Tidak ada gunanya dia pernah salat, pernah puasa, pernah bersedekah, karena syirik menghapus semua itu. Allah berfirman, Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba manatsura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amal orang musyrik itu seperti debu, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Setelah penimbangan amal, akan ada siratal mustaqim, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Semua manusia harus melewatinya. Jembatan ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Orang beriman yang amalnya baik akan melewatinya dengan cepat seperti kilat, sementara orang yang banyak dosanya akan melewatinya dengan lambat. Bahkan ada yang jatuh ke neraka karena beratnya dosa. Disinilah pentingnya kita menjaga akidah dan amal solih selama hidup di dunia. Semua yang kita lakukan di dunia akan menentukan nasib kita di akhirat. Akhirnya, orang-orang yang selamat melewati semua tahapan ini akan masuk surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbersit di hati manusia. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak pernah mati lagi, tidak pernah sakit, tidak pernah susah, tidak pernah sedih. Mereka akan bertemu dengan para nabi, dengan para sahabat, dengan orang-orang solih sepanjang zaman. Dan kenikmatan terbesar di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari itu. Inilah tujuan akhir kita, inilah yang harus kita perjuangkan dengan segenap kemampuan kita selama hidup di dunia. Sebaliknya, orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang mati di atas kesesatan, mereka akan masuk neraka. Neraka yang panasnya 70 kali lipat lebih panas dari api dunia. Mereka akan disiksa dengan berbagai macam siksaan yang sangat pedih. Kulit mereka dibakar sampai hangus.
kemudian diganti dengan kulit baru lalu dibakar lagi, begitu terus-menerus tanpa henti. Mereka minum air mendidih yang memotong usus mereka. Mereka makan buah zakum yang seperti kepala setan, yang sangat pahit dan menyiksa. Mereka dipukul dengan gada besi yang sangat besar. Dan mereka akan kekal di sana selama-lamanya bagi orang-orang kafir. Tidak ada kesempatan untuk keluar, tidak ada harapan untuk selamat. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari azab neraka. Saudara-saudariku, setelah kita merenungkan semua ini, masihkah kita mau lengah dalam urusan akidah? Masihkah kita mau main-main dengan agama Allah? Masihkah kita mau mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan petunjuk Allah? Dunia ini hanya sementara, sangat singkat waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'at dunya fil akhirati ila kama yada'alu ahadukum isba'ahu fi al-yami falyanzur bimaha yarji." Dunia dibandingkan akhirat itu hanya seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut lalu melihat apa yang kembali. Berapa banyak air laut yang menempel di jari kita ketika kita celupkan ke laut? Hanya setetes atau 2 tetes saja. Itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Dunia ini sangat singkat, sangat sedikit, sementara akhirat itu kekal selamanya. Jangan sampai kita tertipu dengan gemerlap dunia, dengan harta yang banyak, dengan kedudukan yang tinggi, dengan kesenangan yang sementara, lalu kita melalaikan akhirat. Jangan sampai kita mengorbankan akidah kita, mengorbankan agama kita, demi kepentingan dunia yang fana ini. Tidak ada yang lebih rugi daripada orang yang kehilangan akhiratnya demi meraih dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alazina dalla sayuhum fil hayatid dunya wa ham yahsabuna anaum yuhsinuna suna." Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Betapa banyak orang yang bekerja keras seumur hidupnya, mengumpulkan harta, mengejar kedudukan, tapi mereka lupa mengurus akidah mereka, lupa mengurus hubungan mereka dengan Allah. Mereka menyangka bahwa mereka sukses, padahal di mata Allah mereka adalah orang yang paling merugi. Apa gunanya punya harta berlimpah, punya rumah mewah, punya mobil mahal, punya kedudukan tinggi, tapi akidahnya rusak, imannya lemah, dan ujungnya masuk neraka? Tidak ada gunanya sama sekali. Semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan ketika kita mati. Yang akan mengikuti kita hanya amal kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatbaul mayita salat satun." Mayit itu diikuti oleh 3 hal. Fayaju itsnani wa yabka wahid. 2 akan kembali dan 1 akan tetap bersamanya. Ahluhu wa ma'aluhu wa amaluh. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayaju ahluhu wa ma'aluhu wa yabka amaluh. Keluarga dan hartanya akan kembali sementara amalnya akan tetap bersamanya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kita perbaiki akidah kita dari sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, karena kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita, bisa jadi nafas yang kita hirup sekarang adalah nafas terakhir kita. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah dari sekarang. Bersihkan akidah kita dari segala macam syirik, bid'ah, dan khurafat. Pelajari Islam dengan benar dari sumber-sumber yang sahih. Amalkan apa yang kita pelajari. Dan dakwahkan kepada orang lain agar mereka juga mendapat hidayah seperti kita. Ingatlah selalu bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap ilmu yang kita miliki. Jika kita sudah tahu tentang tauhid yang benar tapi kita masih melakukan syirik, dosanya lebih besar daripada orang yang jahil. Jika kita sudah tahu tentang bahaya bid'ah tapi kita masih melakukan bid'ah, dosanya lebih besar. Jika kita sudah tahu kebenaran tapi kita menyembunyikannya dari orang lain karena takut dikucilkan atau karena kepentingan dunia, maka kita akan ditanya oleh Allah mengapa kita menyembunyikan kebenaran. Allah berfirman,
Wa is ahaza Allahu mitsa'aka alazina utul kita'aba latubayinunahu lin na'asi wa latuktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab supaya mereka menerangkannya kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Saudara-saudariku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita hari ini. Kita telah membahas 10 keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang mengaku Islam tapi sebenarnya bukan Islam yang sebenarnya. Kita telah membahas bahaya kelompok yang mengatakan Al-Quran tidak lengkap, bahaya kelompok yang percaya Allah bisa bersemayam dalam tubuh manusia, bahaya kelompok yang meninggalkan ibadah-ibadah wajib dengan dalih sudah mencapai hakikat, bahaya kelompok yang percaya ada Nabi setelah Muhammad, bahaya kelompok yang menolak sunnah Rasulullah, bahaya kelompok yang mengatakan semua agama sama, bahaya kelompok yang mengklaim bisa bertemu Nabi dalam keadaan terjaga, bahaya tarekat-tarekat sesat, bahaya kelompok yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan bahaya kelompok yang mengkultuskan pemimpin mereka seperti Tuhan. Semua kelompok ini ada di sekitar kita, bahkan mungkin ada di antara keluarga kita, teman kita, atau tetangga kita. Tugas kita adalah melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi dari kesesatan-kesesatan ini. Caranya adalah dengan belajar akidah yang benar, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus solih, bergaul dengan orang-orang yang solih, dan selalu berdoa kepada Allah agar diberi hidayah dan keteguhan. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin menyampaikan doa yang sangat penting yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa, Allahumma ya muqallibal qulubi sabit qalbi, ala diinik. Ya musarifal qulubi sarif qalbi, ala taatik. Ya Allah wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang mengendalikan hati, arahkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa ini. Angkat tangan kalian dan berdoalah dengan sepenuh hati. Ya Allah, kami mohon kepadamu, teguhkanlah hati kami di atas Islam dan Sunnah. Janganlah Engkau memalingkan hati kami setelah Engkau memberi kami hidayah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syirik, dari bid'ah, dari khurafat, dan dari segala bentuk kesesatan. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkanlah kami di surga Firdaus bersama Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan orang-orang solih. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, anak-anak kami, dan seluruh kaum muslimin dari fitnah dan kesesatan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah saudara sekalian, pembahasan kita tentang keyakinan-keyakinan yang mirip Islam tapi bukan Islam. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi pengingat bagi kita, dan menjadi amalan jariyah yang pahalanya terus mengalir. Jangan lupa untuk men-share video ini kepada keluarga, teman, dan saudara-saudara kita yang lain karena ini adalah ilmu yang sangat penting dan bisa menyelamatkan banyak orang dari kesesatan. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Klik tombol like jika video ini bermanfaat, subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video dakwah lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru. Terakhir, saya mohon maaf jika ada salah dan khilaf dalam penyampaian. Semua kebenaran datangnya dari Allah, dan semua kesalahan datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang solih dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.